Ya, kembali kita perhatikan khususnya ayat 45 dari Injil Markus pasal 10 tadi dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sudah sering kita dengar sebutan katakan ya dilayani, bukan untuk melayani atau melayani untuk melayani untuk dilayani. Tapi yang sudah sering adalah apa? Dikatakan apa? Untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Itu dua kata kerja yang berbeda. Ya, dilayani dan melayani. Dilayani berarti kita, untuk kita dilayani, menunjuk kepada kita dilayani. Tapi kalau melayani itu udah pasti menunjuk kepada di luar kita atau orang lain. Gitu, melayani. Ya, bisa juga melayani buat diri kita sendiri, bisa. Ya, melayani buat diri kita sendiri. Ya, melayani apa? Ya, kita melayani diri sendiri mandiri untuk apa? Untuk makan, untuk minum, ya, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Melayani diri sendiri. Tapi ketika kita sudah sehat dan kita mengalami tubuh yang sehat, itu tentunya untuk kita, tidak dirasakan oleh orang lain. Tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita berpikir tentang melayani, apa yang ada di benak kita? Apa itu melayani? Nah, melayani barangkali dalam pikiran kita, khotbah di mimbar, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik, dari pengajar, atau hal-hal yang lain yang sifatnya tampil di depan banyak orang. Maka kita katakan itulah melayani. Bahkan mungkin ada juga orientasi orang melayani hanya sekitar itu. Itu benar, tetapi pelayanan itu tidak sesempit itu kita mengukurnya. Dan ini sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi kita mau perhatikan bersama-sama. Hari ini kita belajar dari sang guru, namanya Yesus Kristus. Sebelumnya kita belajar tentang Paulus sudah cukup banyak. Kemudian lanjutkan dengan Petrus. Petrus itu adalah muridnya Yesus. Dan juga para rasul yang lain. Termasuk Markus yang hari ini kita baca dari Injil Markus, itu adalah juga muridnya Yesus, itu rasul. Sebelum mereka diutus pergi untuk melayani atau sebelum ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, mereka sudah diperlengkapi. Dalam hal apa saja mereka diperlengkapi? Pertama, dari semua doktrin mereka sudah diperlengkapi. Dari doktrin keselamatan, doktrin tentang Alkitab, firman Tuhan, ya, doktrin Roh Kudus, ya, doktrin Tritunggal. Seperti semua doktrin, bahkan doktrin eskatologi, semua diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi sini kita perhatikan, dalam konteks yang kita baca ini ternyata Yesus itu bukan hanya mengajarkan doktrin, tapi mempersiapkan mereka juga bagaimana mereka ketika ditinggalkan melayani di tengah-tengah dunia ini menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan, melayani. Seperti apa dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Itu bukannya sekadar teori, perkataan atau ucapan dari Yesus, tapi karena itu yang dilakukan, makanya Yesus berani berkata demikian. Karena memang sudah dilakukan. Yesus hadir dari sorga ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia datang, dikatakan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi kita lihat sepanjang pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini, dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, dari hal yang menurut orang besar dan sampai dahsyat yang lain dilakukan oleh Yesus. Bahkan kita bisa perhatikan bersama-sama dalam pelayanan Yesus itu tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Sekalipun banyak orang yang mengupayakan supaya gagal. Tapi demikian juga kita perhatikan murid-muridnya atau para rasul yang sudah dipilihnya, dipersiapkan, lalu diutus, tidak ada yang gagal. Satu pun tidak ada yang gagal, kecuali Yudas Iskariot. Tapi Yudas, saudara Yakobus, itu berhasil. Mereka
punya karya ilmiah atau punya karya tulis, yaitu kalau Matius ya, Lukas, Markus, ya Yohanes, kitab Yakobus, Yudas dan yang lain sebagainya. Mereka punya karya. Itu prestasi yang luar biasa. Tentu bukan saja menuliskan apa yang mereka tahu, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, bukan saja dituliskan oleh mereka, tetapi juga itu menjadi pengalaman dalam kehidupan mereka. Itu luar biasa, mengubah kehidupan mereka. Jadi Yesus di sini mengetahui bahwa doktrin itu tidak cukup bagi mereka, dan itu yang utama, tetapi bagaimana mereka hidup di tengah-tengah dunia di mana mereka akan berhadapan dengan banyak orang, yaitu melayani. Maka hari ini kita boleh bersama-sama, konteks yang kita baca ini, murid-murid sedang dipersiapkan bagaimana melayani di tengah-tengah dunia. Itu hal yang luar biasa. Melayani itu berarti suatu panggilan istimewa, melayani itu berarti suatu kesempatan, melayani itu berarti suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, melayani itu berarti sangat berharga di mata Tuhan. Itu melayani. Beda dengan dunia dalam melayani. Tapi hari-hari ini kita lihat kadang-kadang dunia lebih baik melayani dibandingkan orang rohani. Iya. Mengapa? Karena ini persaingan bisnis, ya. Sehingga mereka berusaha menyambut customer atau menyambut nasabah kalau dia bank dengan ramah, mulai dari security sampai customer service-nya dan semua yang lainnya. Bahkan sampai kadang-kadang pimpinannya sampai selesai ramah dan selesai masih ada yang perlu dibantu, ya kan? Mereka ramah. Tapi diingat sama saya zaman saya pertama kali ke Jakarta ini, tidak seramah itu pegawai bank, bahkan pegawai pabrik pun tidak seramah itu. Dulu masih ingat tuh, security supaya ditakuti buat kumis tebal-tebal, lalu buat seperti penampilan galak begitu. Ya, sekarang saya lihat tidak ada yang seperti itu lagi. Tidak ada lagi sapam security yang kumisnya tebal begitu. Ya kan, bukan lagi menunjukkan ya ekspresi yang sangar gitu, tidak lagi, tapi ramah gitu. Mengapa? Karena mereka menyadari dengan cara seperti itu ternyata nggak berhasil untuk melayani, sehingga mereka coba ubah cara gimana membuat orang sehingga betah datang dan akhirnya senang di situ. Restoran pun demikian sekarang ini, mulai dari depan sudah ada yang menyambut, ketika makan ya dilayani dengan baik, disambut dengan baik, nanti keluar kita terima kasih, semoga kembali lagi dan yang lain sebagainya. Nah, dunia lakukan seperti itu, apalagi dalam hal pelayanan rohani, baik itu di lembaga rohani maupun di gereja. Kita harus tampil beda dengan dunia, harus lebih baik dari dunia. Dari dunia itu kita bisa contoh, kita bisa teladani, tetapi jauh lebih baik apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca, ada beberapa hal yang kita pelajari dari sini, ya. Coba kita perhatikan satu persatu. Di 35 ini dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau mengabulkan permintaan kami. Pertama, pengakuan dari murid-murid ini, Yesus itu adalah guru mereka yang selalu siap mengajar mereka. Hal yang lain, di sini murid-murid meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu kepada gurunya. Jawabnya, ini seorang guru yang baik, langsung menjawab, enggak ditunda. Apa yang kamu kehendak aku perbuat bagimu atau perbuat bagimu? Ini respon seorang guru luar biasa, cepat dia merespon, tidak menunggu-nunggu gitu, ya. Itu guru yang baik itu seperti itu. Ayat 37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, dan seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kau minum cawan yang harus kau minum dan
dan dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima, terutama ayat yang ke-30. Kita perhatikan 37 ini. Ini Yesus sedang mengajarkan kepada mereka untuk kamu melayani itu jangan engkau mengutamakan kehormatan. Ya kan? Itu kan coba gitu. Perhatikan. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ini permintaan dari murid-murid. Ini berbicara tentang apa ini? Berbicara tentang kehormatan, berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang kedudukan. Kalau sekarang ini berbicara tentang kuasa. Orang kalau punya jabatan pasti berkuasa, pasti dihormati, pasti dihargai. Ini permintaan murid-murid ini wajar atau tidak? Wajar sebenarnya kan? Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka minta, makanya Yesus itu meluruskan di ayat 38 itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Masalah duduk sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus itu satu kehormatan ya. Makanya ketika Stefanus itu mati berajam dengan batu karena mati martir, disambut berdiri, itu suatu kehormatan. Nah ketika Yesus naik ke surga dikatakan ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ya bukan berarti ada dua pribadi secara fisik. Itu suatu kehormatan karena Yesus sudah berhasil melakukan tugas tanggung jawabnya. Itu luar biasa. Hari-hari ini banyak orang mau jadi pemimpin, berusaha untuk menjadi pemimpin. Mengapa? Karena dengan pemimpin itu suatu kehormatan dan juga akan berkuasa. Boleh kita mau jadi pemimpin, tapi kita harus menyadari kita sanggup atau tidak. Mengapa? Karena ketika menjadi suatu pemimpin diberikan jabatan, berarti kita harus bertanggung jawab. Bebannya lebih besar menjadi seorang pemimpin itu. Jangan sampai menerima kepemimpinan tapi kita tidak melakukannya dengan baik, tidak bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Seringkali pemimpin itu dia mau jadi pemimpin, mengapa? Karena berorientasi kepada kemuliaan bagi dirinya, kehormatan bagi dirinya, bahkan berorientasi kepada materi atau harta ataupun uang. Karena di situ kesempatan. Kita lihat aja orang-orang korupsi itu. Sekalipun sudah ada komisi pemberantasan korupsi, apakah korupsi berhenti? Tidak. Malah semakin banyak sepertinya. Ada pengadilan tinggi, ada jaksa agung, ada pengadilan negeri dan yang lain sebagainya. Itu semua kan untuk apa? Mengurangi, mengadili orang-orang yang jahat, yang berlaku tidak adil, yang merusak bangsa ini, yang menguntungkan buat dirinya sendiri atau kelompok tertentu. Tapi tetap aja hari-hari ini tidak pernah berhenti, semakin banyak. Mengapa? Karena nyaman. Kenyamanan di mana? Ya dapat harta, dapat uang, dapat dalam melalui kedudukan itu. DPR MPR kunjungan ke daerah-daerah, pulang-pulang bawa uang, ya kan? Atau bawa diberikan tanah, ya kan? Kita lihat seperti itu, kenyataan seperti itu. Mau jadi presiden, awalnya tidak punya harta, sekarang hartanya di mana-mana, ya kan? Itu kan? Wow, luar biasa. Kenapa? Karena punya jabatan, dia berkuasa untuk mengatur. Bahkan ada terang-terangan mau jadi presiden karena apa? Supaya usahanya bisa jalan lagi kan begitu. Nah itulah kuasa itu hebatnya luar biasa. Makanya Yesus mau mengajarkan di sini jangan kita seperti orang duniawi di dalam hal melayani. Dan biasanya orang yang berkuasa seperti itu maunya dilayani. Ya bisa pengawalnya bisa 10 orang. Ya. 10 orang itu punya tugas masing-masing. Ya. Siapa yang bisa membawa tasnya, siapa yang membawa kalau dia mau berpidato, yang teksnya, siapa yang bawa minumnya dan yang lain sebagainya, macam-macam. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Nah, hari ini kita lihat bersama-sama Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita
Janganlah melayani hanya karena jabatan, hanya karena kuasa, sekalipun itu penting. Ya. Itu akan dikaruniakan Tuhan kepada siapa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tahu kepada siapa yang siap untuk melakukan hal itu. Yang mengerjakan itu, siapa yang sanggup dan siapa bertanggung jawab, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya. Itu yang pertama. Lalu kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-38. Ya, ini pertanyaan dari Yesus, ini dikatakan begini. Tapi Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kau minta? Kalimat ini, dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Ini bicara tentang apa ini? Ini bicara tentang komitmen dalam mengiring Tuhan Yesus. Ini bicara tentang komitmen. Kalau aku dibaptis, kamu pun dibaptis. Kita perhatikan baik-baik di sini, apa yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya mempersiapkan mereka. Mempersiapkan mereka harus siap mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan akan dilakukan oleh Yesus. Mereka harus siap. Harus siap. Mereka dibaptis, mereka harus terima. Kemudian katakan ini juga dalam hal cawan yang harus kamu minum dan yang lain sebagainya. Ini bicara tentang apa? Kita lihat bersama-sama ini, Bapak Ibu. Makanya Tuhan peringatkan kepada kita sampai hari ini, sebelum Yesus naik ke sorga, dia akan melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Itu bukan sekedar minum anggur dan makan roti pada saat itu, tetapi itu persekutuan di mana Yesus itu mempersiapkan 12 murid itu melalui meja perjamuan. Meja perjamuan mereka ikuti. Jadi di situ ada pengajaran, di situ ada motivasi, di situ ada mengingatkan. Salah satu diingatkan, di antara kalian ini ada menjadi pengkhianat, belum disebut namanya, ya kan? Udah diingatkan. Yudas tersentak gak dengan mendengarkan? Iya, tetapi dia nggak sadar, nggak bertobat. Tapi yang lain, siapa mereka berdiskusi, siapa dia. Nah, sama Simon Petrus, ya kan? Jadi Yesus itu menegur itu pada tempatnya, ya, dan situasi yang memang saat itu sangat kondusif buat mereka, ya, berkumpul, tidak didengar oleh orang lain. Itu luar biasa. Ini saya pikir ini hal-hal seperti ini patut kita contoh, kita teladani, ya. Nah, bagaimana murid-murid ini dipersiapkan supaya mereka memiliki komitmen dalam mengikut Tuhan. Apapun yang suka dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan sebagai manusia pada saat itu, mereka harus lakukan. Itu bicara komitmen. Komitmen itu kalau kita terjemahkan sekarang ini berarti tekad kita untuk melakukan apa yang kita sudah perkatakan, apa yang sudah kita khotbahkan, apa yang sudah kita ajarkan. Tentu kita harus berkomitmen juga untuk melakukannya. Nah, komitmen itu berat tekad dalam segala situasi, kondisi apapun kita harus melakukan. Itu namanya komitmen. Tidak berubah, itu komitmen. Namanya berkomitmen berarti pasti membawa kepada hasil di ujungnya. Kalau orang tidak berkomitmen, tidak ada hasilnya. Tidak akan ada hasil kalau nggak ada komitmen, ya. Percaya kita berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan kita, terutama di STK Taros ini. Dengan komitmen itu akhirnya kita ada hasilnya, gitu, ya. Jadi penting sekali komitmen. Lalu berikutnya kita perhatikan di ayat yang 40, ya, lanjut Yesus mengatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakannya. Ini perhatikan, ini masalah otoritas. Ya, otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, bukan karena diminta.
Bukan. Seorang pemimpin akan memberikan otoritas kepada orang-orang yang di bawahannya karena dilihat, dievaluasi, oh dia sanggup. Itu. Seorang pemimpin perusahaan juga demikian, akan melihat ketika dia membuat satu tim atau personalia, ada manajer di situ, ada bagian marketing di situ, semuanya akan dilihat melalui wawancara, kesanggupan, pengalaman, sehingga ditempatkan, tidak sembarangan. Karena ada juga orang memilih menetapkan karena nepotisme, karena itu keluarga, padahal dia nggak sanggup, sehingga yang mengerjakan yang lain hanya namanya saja di situ. Ketika berprestasi, yang dimunculkan siapa? Dia juga, padahal bukan dia yang mengerjakan. Itu kan, itulah keadaan di dunia, bahkan di politik seperti itu. Orang itu dimunculkan tetapi bukan pekerjaannya. Ada di belakang layar yang bekerja untuk itu, dan udah komitmen, jangan kamu yang muncul, saya yang harus dimunculkan di permukaan. Gitu. Sehingga bukan dia yang diwawancara ketika berhasilan, ya, yang hanya tameng itu aja begitu. Jadi artinya otoritas itu pasti diberikan Tuhan dengan cara Tuhan, waktu Tuhan kepada kita ketika kita Tuhan tahu kita sudah siap. Jadi jangan melayani karena berorientasi kepada otoritas. Ya. Ayat 41. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, ini saling menyalahkan satu sama lainnya biasa, tapi itu wajar. Itu wajar. Ya kan, mereka sedang dipersiapkan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ini Yesus berarti sedang memperhatikan, bahkan sudah melihat ada orang memerintah, berkuasa, mempunyai otoritas, yaitu secara otoriter. Kalau tangan besi itu menunjukkan kepada otoriter. Tangan besi berarti sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa. Jadi kan kepemimpinan itu ada kepemimpinan otoriter. Ya, kalau di negara-negara tertentu kan ada kepemimpinan otoriter. Misalnya Presiden Korea Utara itu salah satu presiden yang otoriter. Semua undang-undang dia yang buat. Semua apapun aturan dia yang buat. Ya, bahkan sampai hal yang kecil-kecil pun dia yang ngurusin dan tinggal diawasi oleh pemerintahannya. Potong rambut saja tidak boleh sama dengan istri presiden. Makanya potong rambut itu sudah disediakan dan tidak boleh ada yang menyamai itu. Maaf, sampai ini pun harus satu merek, nggak boleh pakai merek itu. Apa namanya itu? Wanita punya apa itu? Kalau misalnya datang bulan itu apa namanya itu? Pembalut. Ya? Pembalut. Hah? Pembalut. Pembalut aja itu nggak boleh mengikuti yang dipakai oleh presiden. Dan ini sudah ditentukan mereknya buat mereka, buat masyarakat itu. Luar biasa itu. Kalau ada yang melanggar ditangkap. Rumah pun ukurannya sudah diatur. Luar biasa. Usaha-usaha pun diatur. Sampai komputer aja nggak boleh di situ kita menggunakan nama sendiri, harus nama yang ditentukan oleh mereka itu. Dan tidak boleh memiliki komputer sebanyak mungkin, dibatasi, dan harus ada di situ passwordnya pemerintah. Itu komputer, baru komputer, nggak boleh sembarangan, dibatasi semuanya. Otoriter, ini mereka lakukan sampai hari ini seperti itu. Luar biasa. Orang lakukan korupsi nggak ada lewat pengadilan. Kalau sudah terbukti korupsi, dia bawa jalan-jalan dulu. Setelah sampai di tempat tujuan untuk eksekusi, dia berdiri di tempat eksekusi. Nah, ada buaya di bawah itu. Akhirnya apa? Masuk makan habis langsung sama buaya itu. Luar biasa itu. Ya kan? Itu otoriter. Yesus tidak pernah mengajarkan namanya tangan besi ataupun pemerintahan melayani dengan otoriter. Tidak. Jangan sampai kita melakukan pelayanan mungkin bukan dengan kekerasan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Presiden
eh, Korea Utara. Ya tidak, dan tidak mungkin untuk kita lakukan dalam kondisi Indonesia, tidak akan pernah. Kan orang yang sudah korupsi aja miliaran triliunan aja masih aman-aman aja kok. Ya. Ya bahkan ada yang bebas tanpa diketahui oleh masyarakat, udah bebas, sudah ada di mana-mana gitu ya. Nah itu. Jadi Indonesia ini koruptor itu tidak akan pernah takut. Mengapa? Karena tidak menggunakan tangan besi untuk hal itu. Mungkin kalau digunakan tangan besi untuk hal mereka tertentu, orang-orang tertentu seperti itu, mungkin mereka takut tuh. Ya seperti di Hong Kong itu kan, tembak langsung, wow, luar biasa. 43 ini yang harus kita ikuti. Dikatakan nih, tidak demikian di antara kamu, tidak demikian di antara kamu, artinya tidak melayani dengan otoriter, tidak melayani dengan tangan besi, tidak melayani dengan keterpaksaan memaksa. Tuh. Orang kalau tangan besi otoriter itu biasanya itu karena apa? Menempatkan diri dia pemimpin yang paling layak, paling hebat, tidak boleh disaingi, tidak boleh diikuti oleh orang lain. Ya, supaya nyaman buat dirinya sendiri. Tuhan tidak mau itu. Tapi di ayat 23 dikatakan, barang siapa ingin lebih besar di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kata kuncinya adalah pelayan dan hamba. Jadi pelayan dan hamba. Kalau mau jadi besar, mau jadi terkemuka, tapi besar dan terkemuka di sini tentunya apa yang dikatakan oleh Yesus beda dengan terkemuka, terbesar seperti yang dicari, diharapkan, dikejar oleh dunia, yaitu popularitas. Ya, popularitas. Ya, terkenal. Ya, kita lebih baik dikenal Tuhan, mungkin tidak dikenal banyak orang. Ya, tapi kita dikenal Tuhan. Bicara tentang pelayan dan hamba, ini udah pasti bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Seorang pelayan itu harus rendah hati. Seorang hamba harus rendah hati. Yesus sudah lakukan itu. Yesus, kita tahu semuanya, Yesus yang sudah datang dari surga, tempat yang mulia, yang kudus, yang suci, datang ke dunia yang penuh dengan kejahatan, dengan dosa, tapi dia datang dikatakan jadi hamba, jadi manusia yang melayani. Wow, luar biasa itu. Tidak mudah loh. Tidak mudah. Dari tahta maha tinggi orang turun ke bawah itu enggak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah bagi siapa? Tidak mudah bagi manusia. Manusia biasanya kalau sudah naik di atas tahta yang tinggi, di mana segala sesuatunya sudah dia dapatkan di situ, kesuksesan, keberhasilan, harta, kemegahan yang lain. Nah, kalau mau diturunkan dia itu susah untuk turun lagi. Bahkan kadang-kala kurang menghargai, menghormati orang lain kalau bukan selevel dengan dia. Saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Dulu kita masih sama-sama naik bajai bersama, naik gojek bersama, kemana-mana keliling, bercanda ria, begitu, ya kan? Tapi setelah dia menjadi pembimas di DKI, saya datang ke sana. Ya ampun, cueknya luar biasa. Tidak ingat waktu bersama-sama. Ya, bilang belum ada waktu. Harus kalau datang ya harus dikasih tahu jauh-jauh hari dulu. Ya, bilang aja Pak Adolf yang datang. Sudah Pak, saya kasih tahu Pak Adolf temannya dulu. Tetap aja Bapak seperti pimpinan ngomong seperti itu. Ya Tuhan, manusia satu ini, ya kan? Ya, bahkan datang melamar-lamar jadi mengajar ke tempat. Waktu itu saya masih di Agape. Boleh nggak Pak Adolf saya mengajar di sini? Nah, saya sampaikan nanti kepada pimpinan ya. Masih mengemis untuk mengajar. Tapi ketika ada di atas, luar biasa ya. Padahal itu lembaga rohani ya, keagamaan Kristen, luar biasa. Ya. Setelah saya masuk, ternyata saya lihat di dalam sedang apa? Main kartu. Kumpul itu orang-orang Batak semua di dalam main kartu mereka. Nggak tahu Pak ada taruhan atau tidak, saya tidak tahu. Kok sibuk itu.
Luar biasa Bapak Ibu. Nah, nanti kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya kepada murid-murid dan juga kepada kita hari ini. Mari kita melayani, memiliki hati seorang pelayan, melayani hati seorang hamba. Namanya hamba itu hanya mengerjakan, melakukan apa kata tuannya. Itu berat atau tidak, kecil atau besar, apapun kata tuannya, pasti tuannya itu. Kalau tuannya itu adalah Tuhan Yesus, tidak mungkin memerintahkan suruh mengerjakan sesuatu yang mereka tidak sanggup untuk kerjakan dilakukan. Tidak. Pasti sesuatu yang sanggup dilakukan dikerjakan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, kita lakukan kalau kita mau. Ya, kadang-kadang kan kita ini tidak tahu. Harusnya cari tahu kan gitu ya. Banyak kan orang harus lakukan ini. Aduh belum pernah. Nah, belum tahu. Kamu ke sana, belum tahu. Nah, kalau misalnya kalau disuruh ke tempat tertentu belum pernah ke situ, jangan malah aku belum tahu ke situ. Artinya menolak, tidak mau ke sana. Ya. Harusnya cari tahu. Iya Pak, saya siap. Itu dulu. Tapi bagaimana caranya Pak? Alamatnya mana? Ketemu siapa? Itu seharusnya. Kerjakan ini. Aduh, saya belum pernah bisa kerjakan itu. Harusnya ditanya, ya saya siap Pak, tapi bagaimana caranya? Karena saya belum pernah mengerjakan itu. Jadi nggak ada sesuatu yang ditolak, semua kita bisa asalkan kita dibimbing, diarahkan gitu. Ya semua kita tahu. Apalagi kalau itu seorang pimpinan kita yang menyampaikan hal itu. Kadang-kala ada yang darurat, ada atau emergensi, ada yang harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda banyak hal yang akan berdampak tidak baik kan gitu. Itu hamba pelayan itu harus memang siap, sekalipun kadang tidak enak ya tidak enak, ya tidak enak memang, namanya juga itu. Tapi kalau kita lakukan itu, kerja buat Tuhan selalu manis, semuanya enak. Amin, amin. Yang terakhir di ayat 45, perhatikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Nah ini yang tidak enak ini. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa sampai Yesus berkata memberikan nyawanya? Ini bicara tentang dirinya sebenarnya. Ya, anak manusia datang untuk dilayani bukan melayani, bahkan berkorban, memberikan nyawa loh, memberikan hidupnya. Kalau nyawa itu berarti udah semuanya. Tubuh, jiwa, rohnya semuanya sudah dipersembahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentu dalam aplikasi dengan kita tidak mati secara korban, mati fisik, bukan itu lagi. Tapi kita lihat ada pengorbanan. Melayani itu harus ada pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, nggak usah melayani. Kalau nggak siap berkorban, ya berarti kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri. Gitu. Kalau nggak mau berkorban, korban di sini bicara banyak hal. Jadi bukan lagi korban menyerahkan seperti ada orang yang konyol itu demi ibu yang dia sayangi, dia mau mati seperti semati, ya kan? Nah, ada itu di Filipina atau di mana itu ya, mati. Bukan begitu. Apa artinya buat ibunya? Tidak ada artinya. Ya. Korban waktu. Ya, kita kadang-kala ya perlu meningkatkan ya waktu kita untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Itu memang ketika kita melakukan memperhatikan orang lain, ada untung, ada tidak untung. Tetapi ketika kita lakukan itu dalam Tuhan, semuanya untung. Kadang-kadang berat untuk melakukan. Karena apa? Ketika kita datang makan waktu, pasti juga bukan hanya makan waktu, dia juga apa? Pasti tenaga, pasti uang. Karena kita ketika mengatakan mengasihi orang lain dengan kata-kata kita, tapi kita tidak ada tindakan, itu nggak dirasakan oleh orang lain. Bahkan mungkin firman Tuhan pun kita sampaikan, ajarkan, lalu kita tidak berbuat apa-apa, itu pun kadang-kadang tidak langsung dirasakan. Tuh. Jadi semuanya harus korban, terutama korban perasaan. Itu yang paling susah itu. Kita digosipkan, difitnah, dihina,
Dan sesuatu yang mungkin kita tidak lakukan atau pernah kita lakukan lalu kita tidak pernah lakukan lagi, tapi tetap kita disalah mengerti, dimusuhi dan yang lain, itu korban perasaan. Siap nggak untuk seperti itu? Ini nggak enak. Tetapi ketika kita lakukan karena bersama dengan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, menjadi enak. Ya. Jadi apa yang saya bicarakan ini juga menjadi pengalaman ya dalam pelayanan ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pengorbanan itu berarti siap memberi. Jangan hanya mau diberi, jangan hanya mau menerima, tapi juga harus memberi. Semua kita punya kesulitan masing-masing ya. Ya, semua kita punya kekurangan. Kalau kita hitung-hitung dengan segala kebutuhan kita akan berkata, kebutuhan saya aja nggak cukup, masa mau memberi? Nah itu mau saya mengatakan ya dengan jelas, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Itu konsep duniawi itu. Orang dunia aja yang tidak percaya kepada Kristus belajar untuk memberi. Kalau memberi dari kecukupan, beri dari kelimpahan itu gampang. Gampang sekali. Dan itu baik. Ya. Tapi jauh lebih baik, lebih dahsyat kalau kita belajar memberi dari kekurangan. Betul. Kita mungkin sedikit punya, bahkan hanya itu yang kita punya, berani nggak untuk pernah mengasihi? Berani nggak untuk mengasihi? Saya sudah pernah kali berulang-ulang melakukan hal itu. Aduh, mau ngasih tapi tinggal ini, gimana? Sementara dia sangat butuh, udah kasih aja. Tak tercara Tuhan mau apa? Gitu. Itu kalau kita melakukan itu benar-benar karena kita merasa bukan hanya simpati, empati, dan kita mengingat belajar untuk memberi. Ya, memberi yang terbaik itu kan ukurannya bukan besar, bukan itu ukuran utama. Memberi yang terbaik itu kita memberi dengan kerelaan, dengan kejujuran, memberi dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Ini beberapa hal yang kita bisa perhatikan dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ini bicara tentang melayani ya, sudah sangat jelas. Melayani jangan berorientasi kepada jabatan ataupun kedudukan. Melayanilah dengan komitmen. Melayani bukan karena otoritas, penting otoritas ya. Dan hal yang lain juga kita perhatikan, melayanilah ya jangan dengan tangan besi. Melayanilah dengan rendah hati seperti seorang pelayan dan hamba, dan siaplah melayani ya untuk berkorban ya, berkorban. Tuhan, kiranya firman Tuhan seperti nyanyian tadi ini menguatkan dan menyejukkan. Kadang-kadang firman Tuhan itu kan kurang menyejukkan kalau kita tidak siapkan hati kita kan gitu. Ya, tapi ketika kita siapkan hati kita itu jadi menyejukkan gitu ya. Nanti jangan bilang ini di hati kita, ini Bapak ini nyinggung saya ini. Nah, kan gitu ya. Ya, berharap tidak demikian ya. Wah, ini pasti yang dimaksudkan Bapak ini saya nih, jangan usah. Gitu buat kita semua, termasuk saya. Ya kan? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini juga pada saya sendiri juga begitu, kepada kita semua ya. Ya, jadi kita kan belajar seperti Esra. Menjadi ahli Taurat, mengajar, dia lakukan dan mengajar begitu. Dia lakukan dulu apa yang sudah dia pelajari begitu. Baik, terima kasih. Kiranya sekali lagi firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita, kalau kita mau besar, terkemuka, melayani seperti Yesus melayani. Melayani seperti murid-murid melayani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.